Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah bisa berjumpa di sore hari ini tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kedua kalinya semoga sholawat tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Karenanya lah kita bisa merasakan nikmatnya iman, kita bisa merasakan indahnya dunia terang benderang dengan Islam seperti saat ini. Bapak Ibu semuanya, ikhwan fillah, saudaraku semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang ternyata sangat penting harus kita jaga, tetapi sering kita melupakannya. Apa itu? Ya betul, hati. Hati adalah bisa dikatakan sebuah organ. Secara fisik memiliki fungsi utama memang untuk menetralkan racun, untuk keseimbangan tubuh. Tetapi secara ruhiyah, hati sebenarnya memiliki fungsi untuk kita untuk bercermin dan refleksi, sehingga kita perlu menjaga hati itu agar selalu sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ternyata ada 5 hal yang bisa merusak hati kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwasanya yang merusak hati itu ada 5. Yang pertama, banyak bergaul. Nah, di sini maksudnya banyak bergaul ini adalah sebenarnya kita harus pandai di dalam memilih sebenarnya kawan kita itu yang seperti apa. Maksudnya kawan yang akrab, dalam artian bukan kawan dalam bentuk ini ya, hubungan secara kekerabatan, tetapi teman yang harus kita pilih adalah teman yang setiap hari akrab sama kita. Ini akan saya bacakan. Di sini ada hadis. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kita bisa cross check kawan-kawan terdekat kita. Kemudian yang kedua, terlalu banyak makan. Nah ini, ternyata dengan terlalu banyak makan bisa mematikan hati, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga apa yang mereka makan itu bukan atas kebutuhan, tetapi keinginan, alias dia mengikuti hawa nafsu, sehingga hatinya menjadi keras dan sulit untuk menerima kebenaran. Ulama berkata, jika lambung penuh maka pikiran itu tidur. Salah satu caranya agar kita bisa terhindar dari banyak makan adalah puasa. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk puasa sunnah, Senin Kemis. Dan seperti yang kita lakukan di hari ini, puasa Ramadan sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita berefleksi dan menahan nafsu makan. Kemudian yang ketiga adalah banyak tidur. Nah, di sini banyak tidur, contohnya tidur di waktu pagi. Rasul sendiri pernah bersabda, ya Allah berkahilah bagi umatku pada pagi harinya. Berarti kan di situ menyiratkan kepada kita jangan tidur di pagi hari. Tidur sebelum sholat isya. Tidur di waktu ini akan membuat seorang terhalang mendapat pahala yang besar dari sholat isya berjamaah dan sholat malam atau setengah malam. Kemudian tidur setelah makan. Ibnul Qayyim berpesan agar seseorang berjalan setelah ia makan, karena tidur setelah makan akan menyebabkan atau mendatangkan penyakit
dan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Ada juga tidur sepanjang hari. Nah, ini fenomena kalong ya. Melek ketika malam, tapi pagi sampai dengan malam melek tidur. Nah, ini juga termasuk tidak berkah. Karena apa? Islam adalah agama yang menyukai kesibukan dan kebangkitan bagi hambanya, karena di dalamnya banyak keberkahan. Jadi maksudnya memanfaatkan waktu, jangan banyak tidur. Imam Ghazali berkata, raja yang hakiki adalah mereka yang tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Oh ya, intinya di sini adalah dengan banyak tidur itu mengurangi waktu kita untuk melakukan manfaat. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini yang membuat hati kita rusak atau keras atau beku. Tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, berarti bergantung kepada selain Allah. Nah, artinya bergantungnya kepada makhluk, bergantungnya kepada seseorang, bergantungnya kepada benda. Itu juga akan merusak hati. Cita-cita boleh, nah, karena hidup tanpa cita-cita bagikan langit tanpa bintang. Tetapi berangan-angan sehingga tidak menyesuaikan antara kemampuan dan keinginan bisa merusak hati dan membuat kita tidak bersyukur. Maksudnya kita boleh berkeinginan tinggi, kita boleh bergantung kepada cita-cita kita, tetapi ingat, Allah lah yang menentukan segalanya, sehingga kita tetap harus bergantung pada Allah. Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yakni setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi nafsu manusia tidak akan pernah berhenti kecuali ketika dia sudah menemukan Allah dan ketika dia mati atau ketemu dengan tanah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.